Dari kerusakan bangunan dan kesalahan perhitungan sederhana mengakibatkan kegagalan konstruksi, dalam 1 dekade terakhir ini, telah terjadi beberapa bencana konstruksi yang serius. Dana miliaran terbuang percuma, untuk konstruksi yang salah, dan ribuan nyawa melayang, sehingga dalam beberapa tahun terakhir, para ahli konstruksi harus menilai kembali cara proyek berjalan. Nah, berikut beberapa kegagalan konstruksi terparah di dunia, dan banyak memakan korban. Kompleks Lotus Riverside, Cina. Di Shanghai pada tahun 2009, sebuah gedung apartemen yang baru dibangun namun kosong runtuh, menewaskan seorang pekerja. Investigasi menemukan bahwa, membuang tanah galian di tepi sungai terdekat telah menyebabkan ketidakstabilan tanah yang menyebabkan bangunan runtuh. Runtuhnya gedung apartemen yang kosong, memicu penyelidikan terhadap gedung-gedung lainnya. Dalam proyek tersebut, mempertimbangkan ukuran bangunannya, sungguh suatu keajaiban bahwa jumlah korban jiwa tidak lebih tinggi. Tacoma Narrows Bridge. Jembatan Tacoma Narrows yang asli dibangun pada tahun 1940, dan merupakan jembatan gantung terbesar ketiga di AS, pada saat itu. Dengan bentang hampir 6.000 kaki, dibuka pada 1 Juli 1940. Tetapi, hanya beberapa bulan kemudian, pada November 1940, angin berkecepatan 40 mph menyebabkan jembatan runtuh, dan jatuh ke Puget Sound. Ajaibnya, tidak ada satu orang pun yang terbunuh. Runtuhnya jembatan itu, mempengaruhi bagaimana jembatan masa depan dibangun, dan bagaimana insinyur mendekati aerodinamika jembatan. Toserba Sampong runtuh. Pada tahun 1987, pekerjaan dimulai di toko serba Ada Sampong di Seoul, Korea Selatan. Awalnya, direncanakan menjadi blok apartemen, para pengembang berubah pikiran dan memutuskan untuk membangun departemen store. Yang berarti beberapa kolom pendukung harus ditinggalkan, untuk memberi ruang bagi eskalator. Para pengembang juga ingin menambah lantai 5 untuk restoran, tetapi banyak perusahaan bangunan menolak untuk melakukan perubahan, menyatakan bahwa mereka tidak aman. Tetapi, akhirnya pengembang menemukan perusahaan yang akan membangun apa yang mereka inginkan. Runtuhnya departemen Sampoong dianggap sebagai salah satu bangunan paling mematikan, yang runtuh hingga menewaskan 502 orang, dan melukai lebih dari 1.500 orang. Investigasi membuktikan, penyebab ketidakmampuan pengembang untuk mematuhi standar bangunan, dan penambahan lantai 5. Menara Miring Pisa, Italia. Meskipun Menara Pisa saat ini tidak berisiko bagi keselamatan manusia, namun itu adalah contoh paling jelas dari kegagalan konstruksi. Setelah dibangun dengan pondasi yang tidak memadai, di atas tanah yang tidak dapat menopang berat struktur, menara mulai miring pada tahap konstruksi. Selama abad ke-19 dan ke-20, dilakukan upaya untuk memperbaiki menara yang berhasil menurunkan sudut kemiringan dari 5,5 derajat menjadi 3,9 derajat. Gedung Safar. Pada 2013, Gedung Safar berlantai 8 runtuh dan menewaskan lebih dari 1.100 orang. Gedung ini pertama kali dibangun tanpa izin dan diubah dari penggunaan komersial menjadi penggunaan industri. 3 lantai ditambahkan tanpa izin dan bahan konstruksi di bawah standar digunakan.